Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang filsafat Prasokrates dan Sokrates dengan dosen pengampu Bapak Gesit Yuda MIP, dengan anggota kelompok yakni Ani Absalubis, Aulia Rahmawati, dan Aulia Rahman. Poin yang kedua yakni filsafat klasik. Filsafat Yunani klasik berlangsung pada abad 5 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Pada masa ini, filsafat bercorak antroposentris, artinya menjadikan manusia antropos sebagai objek pemikiran filsafat mereka. Mereka berupaya mencari jawaban tentang masalah etika dan hakikat manusia. Yang ketiga, yakni filsafat Yunani kuno. Pada zaman Yunani, filsafat merupakan dasar untuk memandang hakikat segala sesuatu, termasuk bahasa. Hal ini dapat dipahami karena pada zaman tersebut belum berkembang ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, filsafat Yunani klasik. Pada periode Yunani klasik ini, perkembangan filsafat menunjukkan kepesatan, yaitu ditandainya dengan semakin besarnya minat orang terhadap filsafat. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik ini adalah sofisme. Poin yang keempat yaitu masa Prasokrates. Masa Prasokrates itu berarti sebelum. Filsafat pemikiran Sokrates di antaranya ia menyatakan adanya kebenaran objektif, yaitu yang tidak bergantung kepada saya dan kita. Yaitu selanjutnya metode dialektika, yaitu bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan. Ia menganalisa pendapat-pendapatan. Setiap orang mempunyai pendapat mengenai salah dan tidak salah. Poin yang kelima yaitu masa Sokrates. Metodenya, menurut Abidin mengatakan bahwa Sokrates menolak subjektivisme dan relativisme dari kaum sofis yang menyebabkan timbulnya skeptisisme bagi Sokrates. Yang kedua, dialektika. Metode yang digunakan Sokrates biasanya disebut dialektika dari kata kerja Yunani dialekstai, yang berarti bercakap-cakap atau berdialog yang mempunyai peran penting di dalamnya. Itu poin yang keenam yakni meutika. Menurut Herder menemukan bahwa meutika sering juga disebut dengan istilah metode kebidanan, karena dengan cara ini Sokrates bertindak seperti seorang bidan yang menolong kelahiran seorang bayi pengertian yang benar. Maksudnya adalah Sokrates menganggap bahwa tugasnya adalah seperti membantu orang yang melahirkan. Yang selanjutnya yaitu ironi. Ironi berasal dari bahasa Yunani yang bermakna bersikap pura-pura. Cara seseorang berbicara pura-pura menyetujui apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Selanjutnya yakni etika. Etika menurut Lavin mengemukakan bahwa etika etimologik berasal dari kata Yunani ethos yang berarti kesusilaan atau adat, identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata Latin mos yang dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat atau cara hidup. Selanjutnya yakni poin yang ke-7 yakni pemikiran tentang politik. Dalam Apologia, Sokrates mengakui bahwa ia tidak merasa terpanggil untuk campur tangan dalam urusan-urusan politik, tetapi ia selalu setia pada kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Bila ia dihukumi mati, ia tidak mau melarikan diri dengan alasan bahwa sampai saat terakhir ia akan taat pada undang-undang di Athena. Yang 7 yakni pemikiran tentang negara. Menurut mengatakan bahwa ajaran atau pandangan Sokrates mengenai negara belum terlalu jelas. Akan tetapi Sokrates telah memberikan mengenai asas-asas etika dalam kenegaraan. Poin yang ke-8 yakni sumbangan Sokrates terhadap pengembangan kurikulum. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua kurikulum yang dikembangkan, yang ketiga proses pembelajaran, dan yang keempat hasil belajar siswa. Tujuan pembelajaran yaitu menurut Sokrates adalah membuktikan bahwa tidak semua kebenaran itu relatif. Yang kedua yakni kurikulum yang dikembangkan. Kurikulum yang dikembangkan Sokrates adalah peninggalan pemikirannya yang paling penting ada pada dia berfilsafat dengan mengejar satu definisi absolut atau satu permasalahan melalui satu dialektika. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran Sokrates biasanya menggunakan metode dialektika
dari kata kerja Yunani dialekstai yang berarti bercakap-cakap atau berdialog, mempunyai peran penting di dalamnya. Yang keempat yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dengan menggunakan proses pembelajaran Socrates terhadap pengembangan kurikulum, yaitu siswa mampu menyimpulkan pengertian umum melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada orang-orang yang berbeda sehingga menghasilkan jawaban-jawaban yang disetujui bersama. Poin yang ke-9 yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi saya yaitu filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Ahli filsafat